Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak salih dan salihah yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah senantiasa beri kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada semester genap ini, ya, kita akan belajar di sini tema 6 yang berjudul Cita-citaku pada subtema 1. Pada muatan pelajaran PPKN, kita mengetahui bahwa keadaan kita itu beragam, ya, berbeda-beda. Namun keberagaman atau perbedaan ini merupakan kekayaan bagi kita dan jangan sampai membuat kita terpecah belah, bermusuhan, berkelahi, apalagi sampai berperang. Semboyan kita sebagai bangsa Indonesia yaitu, ya, kalian sudah hafal ya, insyaallah ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Ya, meskipun berbeda, tapi kita hakikatnya adalah satu. Satu bangsa yang satu. Satu tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Apa manfaat keberagaman karakteristik individu? Ya, di antaranya, 1. Dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. 2. Dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Yang keempat, dapat belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat yang positif. Ini adalah manfaat keberagaman karakteristik individu. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengenal ciri-ciri puisi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, yaitu 1. Memiliki bait dan baris. Ya. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Ya. Bait dan baris. Ya. Puisi ini biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Ya, setiap puisi ini tersusun dalam bentuk bait-bait. Ya. Dalam satu baitnya ini terdiri atas beberapa baris. Ya. Dalam satu bait puisi ini terdiri dari beberapa baris. Dan irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi. Ya. Irama ini juga berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta pengucapan bunyi saat membaca puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Jenis-jenis rima ada 4. Ya, perhatikan ya, anak-anak sholih dan sholihah. Yang pertama, rima A, B, A, B. Ya, rima bisa juga disebut dengan sajak ya, sajak A, B, A, B. Dan yang kedua, rima atau sajak A, B, B, A. Yang ketiga, rima atau sajak A, B, B. Yang keempat, rima A, A, A. Ada 4 A semua ya. Rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama atau sering disebut dengan pantun. Ya. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir
ABAB. Ya. Setiap barisnya terdiri atas 4 atau 5 kata. Itu mengenai puisi dan juga rima. Contoh puisi. Ya, perhatikan puisi berikut ini. Lihatlah petani, mereka berikan padi kuning berisi, untuk kita mengisi perut dengan lauk dan sayur. Lihatlah nelayan, mereka berikan ikan di laut, kita memakannya dengan sayur mayur. Ya, keterangan di sini. Puisi di atas terdiri dari 2 bait. Bait yang pertama yaitu pada lihatlah petani. Sedangkan bait yang kedua adalah lihatlah nelayan. Ya. Jadi puisi di sini terdiri atas 2 bait. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Bait pertama memiliki rima AABB. Ya. Bait kedua memiliki rima ABAB. Ya. Kemudian kita masuk ke muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Semua jenis makhluk hidup mengalami siklus hidup atau bisa juga disebut dengan daur hidup. Barakallahu fikum. Ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu berbeda-beda, berlain-lain, ya, bermacam-macam. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan berat badan. Jadi yang namanya pertumbuhan adalah seorang atau makhluk itu berubah bentuk tubuhnya karena adanya pertambahan tinggi dan juga berat badan. Ini dinamakan apa? Pertumbuhan. Barakallahu fikum. Sedangkan perkembangan yaitu proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, berbicara, dan juga berpikir. Ini adalah perkembangan. Ya, misalkan seekor ayam, ya, dia berkembang biak dengan cara apa? Ya, barakallahu fikum, berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan kambing berkembang biak dengan ya, melahirkan atau beranak, ya. Ya. Perubahan bentuk tubuh makhluk hidup yang terjadi selama siklus hidupnya ini disebut dengan metamorfosis. Ya. Perubahan bentuk makhluk hidup yang terjadi selama siklus hidupnya disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ini terdiri atas 1. Ada namanya metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Ya, metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang mengalami tahap bentuk pupa, ya, atau kepompong seperti pada kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa atau apa tadi? Kepompong. Seperti contohnya pada belalang. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini, ya. Pada siklus hidup kupu-kupu. Ya. Yang pertama dari telur, ya. Telur kemudian nanti dia akan menetas menjadi larva, ya, atau ulat. Ya, setelah menjadi ulat, lama kemudian dia akan menjadi pupa atau kepompong. Setelah, ya, beberapa waktu kemudian dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu dewasa yang cantik, ya. Seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Sedangkan pada contoh metamorfosis tidak sempurna, kita perhatikan di sini ada gambar pertumbuhan, ya, perkembangan dari seekor belalang.
ya, yaitu seekor ya belalang ya yang dewasa. Dia nanti akan bertelur, ya, betinanya bertelur, kemudian dia akan menjadi nimfa, ya. Kemudian diulang lagi menjadi nimfa yang agak besar, ya, serangga kecil, ya. Kemudian lebih besar lagi, masih juga disebut dengan nimfa, sampai ya menjadi nimfa lagi yang lebih besar lagi, hingga akhirnya menjadi dewasa atau imago, ya. Ya, proses perubahan bentuknya berulang-ulang, ya, dari nimfa yang kecil, nimfa yang agak besar, kemudian ya baru nanti menjadi imago atau dewasa. Muatan pelajaran IPS. Kita akan mempelajari sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan jenisnya, SDA atau sumber daya alam terbagi atas 1. Sumber daya alam hayati. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, ya. Kemudian sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati atau makhluk tak hidup. Contohnya barang tambang, ya. Sumber daya alam, ya, satu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain. Contohnya ikan hanya bisa dibudidayakan di dataran rendah atau pesisir pantai. Sedangkan ya tumbuhan atau tanaman teh, ya, ini dibudidayakan di daerah pegunungan dengan suhu udara yang sejuk. Ya. Kondisi alam yang berbeda mempengaruhi kegiatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, orang yang tinggal di tepi pantai, dia akan bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Manfaat sumber daya alam hayati apa saja? Ya, di antaranya 1. Sebagai penghasil oksigen, ya, udara yang bersih. Ya, maka ini sangat bermanfaat sekali ya, sumber daya alam hayati. Walaupun oksigen ini bukan sumber daya alam hayati, tetapi ketersediaan oksigen di udara bebas ini dipengaruhi oleh tumbuhan. Maka kita harus merawat ya tumbuhan, ya, jangan menebang sembarangan, ya. Jangan melakukan yang namanya illegal logging, ya, pembalakan liar. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat sumber daya alam hayati sebagai bahan makanan, ya. Kita bisa menjadikannya sebagai bahan makanan. Ya. Yang ketiga, sebagai bahan konstruksi. Contohnya pemanfaatan kayu untuk perumahan. Ya, kita buat untuk perumahan. Ya, bisa juga untuk ya membuat bangunan-bangunan yang terdiri dari kayu, ya. Atau bisa juga untuk membuat mebel, ya, meja, kursi, lemari dan sebagainya. Yang keempat, sebagai mata pencaharian, ya. Contohnya dalam bidang pertanian, ya, mereka memanfaatkan tumbuhan, ya, mereka bercocok tanam, mereka menanam, merawat, ya, tanaman, ya. Kemudian peternakan, ya, mereka memanfaatkan hewan untuk beternak, ya. Kemudian perkebunan dan juga perikanan. Sumber energi alternatif, ya, sumber energi alternatif. Manfaat dari sumber daya alam hayati yang kelima adalah sumber energi alternatif, ya, sebagai sumber energi pengganti sumber energi utama, ya.
Beberapa bagian tanaman seperti daun dan kotoran hewan ini bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar yang namanya biogas. Ya. Gas yang berasal dari makhluk hidup, ya, dari sumber daya alam hayati. Tenaga kuda ini bisa dimanfaatkan untuk menarik pedati, menarik, ya, delman atau bendi, ya. Manfaat sumber daya alam non hayati. Ya, ada beberapa jenis contoh di sini, ya, sumber daya alam non hayati yang berasal bukan dari makhluk hidup, ya, dari benda mati atau makhluk tak hidup, ya. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, biji besi, boksit, emas dan juga perak. Minyak bumi ini dimanfaatkannya pada bahan bakar kendaraan. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Bisa juga diolah untuk menjadi aftur, ya, sebagai bahan bakar pesawat terbang. Batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar lokomotif, ya, dan juga bahan bakar industri dan rumah tangga. Sedangkan biji besi ini sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga, ya, dan boksit ini adalah bahan dasar pembuatan aluminium, ya. Emas dan perak ini kita kenal sebagai bahan baku untuk perhiasan, gelang, cincin, kalung, dan sebagainya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tetap semangat, ya. Semoga Allah senantiasa beri kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.